Silakan duduk saudara. Haleluya. Nah, mari buka Alkitab sama-sama. Yohanes pasal yang ke-14. Haleluya. Yohanes pasal yang ke-14. Saya tidak tahu kenapa, tapi hati saya dibakar dengan sukacita Tuhan malam ini. Amen, saudara. Sukacita yang dari Allah seringkali tanpa alasan dia meluap keluar dari roh kita. Yohanes 14 mulai ayat yang ke-27. Injil Yohanes pasal 14 mulai ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-31. Yohanes 14 ayat 27 sampai 31. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Nah, malam hari ini saya ingin bagikan bagaimana supaya kehidupan kita menjadi kehidupan seorang pemenang. Kalau Anda perhatikan dalam perikop yang sama dari Yohanes 14, sesungguhnya mulai ayat yang ke-15, Yesus berbicara tentang Roh Kudus. Dia berbicara tentang roh yang dia janjikan, yaitu penghibur yang dia janjikan. Nah, dari ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-26, sebenarnya Yesus bicara tentang suatu pokok yang sangat penting, pribadi yang akan meneruskan pekerjaannya di atas muka bumi ini. Nah, sepertinya mendadak sekali, ayat yang ke-27 dia berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan dia bicara akan beberapa subjek yang ternyata juga berkaitan dan penting sekali. Nah, Roh Kudus mengajarkan kepada saya, dan ini saya mau bagikan ini buat saudara, bagaimana dia mengajarkan kita sebagai pemenang. Nah, apa yang dia katakan sebetulnya berkaitan dengan salah satu wujud pesan-pesan terakhir sebelum dia mati, kemudian bangkit, akhirnya meninggalkan mereka dan naik ke surga. Jadi apa yang Yesus bagikan, ini penting juga buat kita. Ada dua poin yang saya mau bagi buat saudara, bagaimana kehidupan yang menjadi seorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Pada bagian yang pertama dia berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan dia berkata, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Saudara, Yesus tidak asal memberikan damai sejahtera, tapi dia berkata yang dia berikan adalah damai sejahtera yang dia miliki. Dia berkata, peace I give to you, my peace I give unto you. Damai sejahteraku yang kuberikan kepadamu. Dan ini tidak sama dengan yang dimiliki oleh dunia. Nah, damai sejahtera inilah sebenarnya merupakan kunci pertama, rahasia pertama kalau kita ingin hidup dalam kemenangan. Dia tidak mengatakan damai yang dimiliki oleh dunia, tetapi damai yang dimiliki oleh Yesus sendiri. Nah, seperti apa damai itu? Kenapa kalau kita punya damai seperti ini, kita akan keluar sebagai pemenang? Coba buka dalam Injil Lukas pasal yang ke-8. Nanti kita kembali ke Yohanes 14. Saya mau tunjukkan buat saudara damai seperti apa yang dimiliki oleh Yesus. Lukas pasal yang ke-8.
Perhatikan ayat yang ke-22. Lukas 8 mulai ayat yang ke-22. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Nah, banyak ahli Alkitab berkata, secara geografis apa yang dialami Yesus ini tidak mungkin terjadi. Letak danau itu sedemikian rupa sehingga orang berkata tidak mungkin sampai terjadi angin taufan yang seperti itu. Nah, oleh karena itu banyak hamba Tuhan sepakat, saya setuju juga, bahwa apa yang terjadi itu bukan karena gejala atau fenomena alam biasa, tetapi pekerjaan dari roh jahat. Karena kalau Anda perhatikan, ketika Tuhan akhirnya mendarat kembali, dia ternyata sampai di pantai Gerasa atau Gadara, tempat di mana ada orang yang kerasukan legion, dan orang itu akhirnya dimerdekakan dari 2000 setan atau lebih yang mengikat akan hidupnya. Rupanya setan terancam dengan rencana Yesus, dengan kedatangan Yesus dan murid-muridnya. Dia takut kalau daerah itu akhirnya terbuka untuk Injil. Makanya tidak mengherankan di tengah jalan dia kirim taufan begitu besar untuk menenggelamkan akan kapal yang ditumpangi Yesus dan murid-muridnya. Nah, Alkitab mengatakan ketika taufan terjadi, angin begitu banyak masuk dalam perahu, murid-murid begitu berusaha sekeras-kerasnya supaya mereka bisa membuang akan air itu dan kapal tidak tenggelam. Tapi Alkitab berkata, Yesus malah tidur dalam buritan. Di atas buritan dia tertidur. Nah, inilah damai yang dia miliki. Di tengah-tengah kapal akan tenggelam, dia tetap tertidur, saudara. Dan yang luar biasa, ketika mereka membangunkan dia bangun dari tidurnya, dia hardik angin, dia hardik air, dan semuanya seketika itu reda kembali. Nah, damai yang seperti ini yang dia katakan, "Peace I give to you, my peace I give unto you." Bukan damai yang dunia terima, dia berkata, "Damaiku aku berikan kepadamu." Luar biasa. Damai yang di dalamnya terletak kekuatan Allah yang begitu luar biasa. Damai yang di dalamnya justru ada power yang sangat besar. Nah, ini berbeda dengan sifat natural kita. Sebagai manusia kita punya perasaan takut, cemas, dan emosi yang berlebihan seringkali. Begitu kita mengalami tekanan, kita cenderung untuk berteriak-teriak dan tidak tinggal dalam damainya Tuhan. Nah, coba buka sekarang Roma pasal yang terakhir. Roma 16 ayat yang ke-20. Roma 16 ayat yang ke-20. Saudara perhatikan akan apa yang saya mau bacakan ini. Roma 16 ayat yang ke-20. Paulus dengan inspirasi roh Allah, dia berkata begitu jelas, Roma 16:20. "Semoga Allah, sumber damai sejahtera," bahasa Inggrisnya God of peace, Allah damai sejahtera, "segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu." Dia berkata, semoga Allah sumber damai sejahtera. Dia berkata, God of peace, bukan God of power, bukan God of miracle. Dia berkata, God of peace, yang akan menghancurkan iblis di bawah kaki kita. Nah, di dalam damainya Yesus ada kekuatan yang begitu besar, yang sebetulnya tidak banyak orang Kristen tahu. Itulah sebabnya begitu gampang anak-anak Tuhan terpancing emosinya, terpancing reaksinya ketika tekanan dan persoalan datang menghimpit kehidupan kita.
Nah, Tuhan berkata, peace I give to you, my peace, my own peace, damai sejahteraku sendiri, aku berikan, aku tinggalkan buat kamu. Itu warisan yang luar biasa. Tahukah Anda, di dalam Yesus kita punya damai yang bukan dimiliki dan tidak dimiliki oleh dunia, tapi damai yang dimiliki oleh Tuhan sendiri. Amen, saudara. Nah, Yesus berkata, damai yang seperti itu yang Dia berikan, damai yang mampu menghancurkan iblis di bawah kaki kita. Nah, banyak orang Kristen yang bereaksi begitu cepat ketika problem datang. Kita bereaksi terlalu cepat sampai akhirnya tanpa sadar kita keluar dari jalur damainya Tuhan. Saudara, Yesus bukan hanya bicara, Dia buktikan sesuatu yang luar biasa. Coba buka dalam Injil Matius, saudara. Matius pasal yang ke-26. Alkitab mengajar sesuatu yang menarik sekali. Matius 26 ayat 59 sampai dengan ayat yang ke-63. Matius 26 mulai ayat yang ke-59. Tuhan kita ini luar biasa. Dia, nama Yesus itu betul-betul berkuasa, luar biasa. Coba lihat akan contoh yang Dia sendiri berikan kepada kita. Saudara, saya mau beritahu sesuatu begini ya. Saya sengaja setiap minggu saya bacakan banyak ayat buat saudara. Saya belajar sesuatu. Semakin banyak kita menerima dari Tuhan, semakin banyak kita bisa mencerna akan apa yang Tuhan berikan, makanan surgawi ini buat kita, akan semakin kuat kualitas hidup kita. Coba Anda perhatikan ya, manusia itu cenderung untuk mengerjakan apa yang sudah dia ketahui. Tadi sore anak saya nyanyi lucu sekali. Ya, di sekolah minggu diajari sama si Victor, teret berkeliling 7 kali ya. Lalu dia nyanyi apa? O tembok Yeriko, dengan kuasa Allah apa ya? Kita apa? Rubuhkan apa? Kita rubuhkan semua ya. Anak saya nyanyinya begini. Dengan kuasa Allah kita masukkan penjahat, gitu katanya. Kenapa? Karena begini, saudara. Saya nggak tahu itu lihat dari mana atau diceritain orang apa. Kemarin hari apa? Saya dengan istri saya anterin dia ke toko kacamata. Di belakang itu, di toko itu ada orang kerja sedang moles kacamata. Nah itu kan debunya banyak ya. Lalu dia pakai tutup sapu tangan, tutupkan di hidung begini. Anda tahu film-film koboi kuno? Penjahat kalau ngerampok bank kan pakai ya tutupan begitu kan. Nah ketika anak saya lihat, terus dia ngeliat gitu, papa yang kecil nih Samuel, itu orang jahat papa. Loh itu orang kerjanya? Enggak, itu orang jahat papa. Loh kok tahu? Itu pakai kayak gitu, katanya gitu. Itu orang jahat. Jadi lihat koboi ngerampok bank gitu kira-kira, terus bilang itu orang jahat. Diajari teret-teret, dalam nama Allah kita masukkan orang jahat katanya. Saya ketawa dengar dia sambil putar-putar di tempat tidur itu, dia masukkan orang jahat, nggak tahu kemana, ke penjara atau kemana, muter-muter dengan nama Tuhan dia masukkan orang jahat. Jadi anak ya belajar apa yang dia sudah mengerti itu akan cepat dia tangkap, ngerti saudara. Jadi kalau kita banyak makan firman, saudara akan ngerti banyak. Allah bicara sedikit Anda bisa nangkap. Tapi kalau nangkapnya banyak yang dunia, ketika Tuhan bicara, cara berpikir kita juga seperti dunia. Nah sekarang kembali Matius 26:59. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merobohkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lihat kalau orang itu cara berpikirnya dunia, juga akan mikirnya dunia. Padahal Yesus bicara tentang bait Allah, tubuhnya sendiri. Ya, 62. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Perhatikan, tetapi Yesus tetap diam. Tetapi Yesus tetap diam. Dalam bahasa Inggrisnya berkata, but he held his peace. Dia menjaga
akan mempertahankan akan damainya, damai sejahteranya. Saudara bisa bayangkan, kalau Yesus kita ini emosi, saudara. Bisa bayangkan nggak? Di Taman Getsemani, ketika dia ditangkap, dia berkata begini, sangkamu aku tidak bisa mendatangkan 12 pasukan malaikat. Ketika Petrus membela Yesus dengan pedangnya, dia berkata, sarungkan pedang itu. Sangkamu aku tidak bisa mendatangkan 12 pasukan malaikat untuk menolong aku. Bayangkan kalau 12 pasukan malaikat didatangkan, mereka semua dibantai habis. Yang menang siapa? Setan, saudara. Kenapa? Karena rencana keselamatan Tuhan akan gagal. Nah, yang penting pada waktu itu, tuduhan begitu banyak, menyakitkan sekali. Ini orang-orang yang sangat duniawi, tidak tahu yang Tuhan maksudkan. Dia bicara tentang bait Allah, tubuhnya yang akan mati, dan 3 hari kemudian akan bangkit kembali. Tapi mereka bicara tentang bait Allah fisik, gedung. Jadi bayangkan, dia dianggap teroris, saudara. Ini akan meledakkan gedung bait Allah. Bayangin, kalau rumah ibadah dihancurkan, dirubuhkan, itu sudah, kalau di Indonesia kena masalah SARA itu, saudara. Hukumannya berat itu. Ngerti? Kalau sampai ada orang berani merubuhkan bait Allah, itu urusannya bisa panjang. Seluruh dunia akan mengalami hal yang sama. Dan Yesus dituduhkan ingin merubuhkan bait Allah yang begitu luar biasa. Padahal bukan itu yang dia maksudkan. Nah, kalau ngamuk Yesusnya, kurang ajar, tandangannya gitu, saudara, apa yang terjadi? Mati semua enggak? Mati. Ketika mati, yang menang siapa? Setan. Kenapa? Rencana Allah akan gagal. Berapa banyak sebetulnya rencana Tuhan dalam hidup kita gagal karena kita tidak tinggal dalam damai sejahteranya. Karena kita tinggal dalam emosi kita, dalam pikiran kita, dalam perasaan kita sendiri. Tidak pernah kita mengizinkan Allah menjagai kita tinggal di dalam damainya. Nah, dia berkata, Alkitab berkata, but he held his peace. Dia menjaga, dia mempertahankan damai sejahtera yang dia miliki. Amen, saudara. Nah, kalau sampai hal seperti ini terjadi dalam kehidupan kita, kekuatan Allah luar biasa. Coba buka surat Filipi sekarang. Dengan ini kita akan tahu apa yang Paulus maksudkan di sini. Filipi 4 ayat yang ke-7. Alkitab berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Kalau akal kita berkata aku pasti hancur, aku pasti bangkrut, aku pasti mati, aku pasti berantakan, Alkitab berkata damainya itu melampaui segala akal. Sampai enggak masuk akal, kok bisa begini. Tapi kalau kita mau tinggal dalam damainya, hal itu akan terjadi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara, bahasa Inggrisnya akan bergarnison, akan menjaga hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalau kita tinggal dalam damainya, maka itu akan menjaga pikiran dan hati kita, sehingga reaksi kita adalah reaksi yang dikontrol oleh Roh Allah karena damainya tinggal dalam hidup kita. Saudara sekalian, mari belajar tinggal dalam damainya Tuhan. Jangan keluar dari damainya Allah. Nah, mulai dengan hal yang simple begini. Kalau kita mau mengerjakan sesuatu dan tiba-tiba damai itu hilang, ya, ada orang begini, saudara. Ini karena berkat mau datang ya, dihitung, wah dapat ini berkat. Biasanya saudara, orang Kristen yang tidak hati-hati akan meluap dengan sukacita. Ya, ini berkat. Langsung kabur malah, saudara. Ngerti gak? Saya perhatikan begini, saudara. Kita ini mungkin seperti tukang emas lah, ya, tahu tukang emas. Itu kerjaannya itu kan ada bubuk-bubuk emas yang kita harus kumpulkan. Kita ini disuruh buat Tuhan cincin atau apa yang harus dikikir, harus diperhalus, itu ada bubuknya. Saudara harus jaga betul, sampai ke nafasmu dijaga. Kalau bersin, saudara, tahu bersin? Jermannya wahing, wajing, itu makbul, itu sekian gram hilang, saudara. Ngerti gak? Walaupun itu rezeki di depan mata begini, Anda harus jaga sampai nafasmu. Ngerti? Tukang emas itu mesti begitu.
Karena anugerah Allah itu harus diperlakukan seperti barang yang berharga. Nah, saya pikir berkat seringkali hilang kenapa? Emosi. Begitu lihat serbuk emas, wah, kabur semua. Wahnya itu wah seneng, hilang malah berkatnya, ngerti? Kalau Anda bisa jaga nafasmu, engkau jaga. Kendalikan diri. Jangan emosi. Jangan emosi. Emosi malah kabur, saudara. Anda jaga diri betul. Bilang, ya Tuhan, terima kasih. Kukuti dulu pelan-pelan. Kalau sudah sampai di saku, saudara, Anda boleh lompat jempalitan, boleh, saudara. Tapi seringkali kita kehilangan kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri. Karena belum apa-apa sama wah. Ketika wah tadi itu, kabur semua sekian gram di depan kita. Ngerti? Karena seringkali berkat itu masih berupa serbuk yang harus dihancurkan, dikristalkan dulu sebelum dia berikan kepada kita. Ada banyak orang Kristen yang sebetulnya tidak tahan dengan terima berkat Tuhan. Mestinya sudah makin dekat, kabur. Perlu Tuhan, berhembuslah Roh Kudus, ngumpulkan serbuk-serbuk emas lagi. Butuh waktu, saudara. Mungkin malah kalong. Coba kalau kita ini sabar, tunggu akan apa yang dia mau berikan buat kita. Saya percaya kita akan terima utuh apa yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Makanya Alkitab berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menjaga pikiran dan hati kita. Dijaga, dipelihara. Kenapa? Kalau tidak, kita akan kehilangan berkat yang sebetulnya Allah sediakan dalam kehidupan kita. Jadi kalau setiap kali Anda terima berkat, kuasai diri dulu, saudara. Kuasai diri dan bersyukur kepada Allah. Dengan tenang Anda tangkap berita itu. Ada banyak orang Kristen yang tidak bisa tangkap berita sukacita, berita berkat dalam hidupnya, langsung pada waktu kita bergerak sebetulnya semua itu lenyap dan tiba-tiba hilang tanpa bekas. Ayat yang terakhir pada bagian ini, coba buka kitab Nabi Yesaya. Ada satu kalimat yang luar biasa yang Tuhan mau katakan buat kita. Yesaya pasal yang ke-30. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15. Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Seringkali campur tangan kita secara emosi manusia justru akan menghancurkan dan merusak akan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Belajar untuk minta supaya damainya Tuhan yang menjaga kita. Satu kali saya pernah ceritakan mungkin di sini. Anak-anak saya buat mainan, saudara. Dari kayu ditata dengan bagus jadi rumah-rumahan. Saya pas gak ada tugas, lalu saya temenin mereka untuk buat rumah-rumahan. Yang besar sudah mulai ngerti. Kalau papahnya kerja, nggak usah dibantu. Karena ini kalau makin tinggi, dari kayu diatur begitu ya. Kalau makin tinggi itu makin goyang dan makin gampang rubuh. Nah, satu rubuh bisa merubuhkan yang lain. Yang kecil masih belum ngerti begitu. Dia pikir dia bisa bantu papahnya. Ketika saya bangun rumah-rumahan sudah cukup tinggi. Dengan begitu hati-hati saya tumpuk satu demi satu, saudara. Hati-hati sekali. Sampai kadang-kadang pusing kepala saya. Bagaimana supaya ketika goyang-goyang itu saya tumpui satu lagi tetap tidak runtuh. Saya coba setinggi mungkin saya bisa. Saya coba habiskan semua bahan yang ada. Saya atur satu demi satu. Saya coba buat. Yang anak saya yang besar dia perhatikan dan dia hanya komentar dan dia puji, dia kasih support papahnya. Wih, papa pinter. Makin semangat papahnya. Buat yang lebih tinggi lagi. Papa pinter, makin dipuji makin besar hati saya, makin gede hati saya. Anak tahu berterima kasih. Yang kecil mungkin lebih cinta pada papahnya. Kasihan papaku kerja sendiri. Pah, saya bantu katanya. Dia ambil satu yang gede, dia taruh berserta dengan tangannya. Dan runtuh semua pekerjaan saya. Saya bilang, sudah besok lagi. Mangkel di sini saudara. Langsung pergi masuk kamar tidur.
Saudara, saya perhatikan Allah juga seringkali begitu. Dia berikan bahan yang luar biasa buat kita. Dan dia berkata, jangan khawatir nyoh. Tuhan berkata begitu. Aku bangunkan buat kamu. Aku yang bangun satu demi satu hidupmu. Kamu tinggal tenang. Kamu support gua aja. Puji aku, sembah aku. Besarkan hatiku. Nanti tak tambahi permen, kata Tuhan begitu. Dia mulai bangun itu. Istana kayu kita mungkin. Begitu bagus dia bangun. Tapi seringkali kita berkata, Papa perlu dibantu. Aku cinta Papa, tapi juga pengen cepat lihat barangnya jadi. Dengan tangan yang kita anggap hebat, kita mulai campur tangan dan runtuhlah pekerjaan Papa yang di surga. Saudara mulai dari nol lagi. Itu pun kalau bapakmu di sana nggak mangkal, saudara. Kalau jengkel, Tuhan berkata, tunggu 5 tahun lagi baru gua selesaiin. Nah, celaka nggak, saudara? Prosesmu akan tambah lama. Makanya Alkitab berkata dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Justru engkau kuat, kenapa? Yang kerjakan bukan kita. Dalam kelemahanmu lah kuasaku nyata, kata Yesus kepada Paulus. Justru kalau Paulus tidak berbuat apa-apa dari dagingnya sendiri, maka Allah bisa menyelesaikan dengan makin cepat setiap rencananya dalam kehidupan kita. Tapi yang menghalangi berkat Tuhan dan proses Allah dalam kehidupan kita adalah kalau kedagingan kita campur tangan lagi, ngurusi apa yang sebetulnya dia sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Ngerti, saudara? Jaga bahkan setiap nafasmu. Mau batuk pun dijaga, saudara. Kalau bisa batuk yang halus saja, gitu aja. Itu kabur semua, saudara, emas. Kalau Anda mau tahu, datang ke toko emas, bilang saya mau lihat orang kerja. Tanya kepada tukang emas, Pak, syarat sebagai tukang emas apa? Dia berkata, jangan punya watuk pilek nak, katanya. Pasti begitu, saudara. Kalau Anda batuk pilek, saudara, tidak bisa jadi tukang emas. Kenapa? Apa bukan teliti? Bukan. Ngentek-ngentek emas, saudara, ngerti? Batuk dan bersin kita membuat kabur itu butiran-butiran serbuk emas yang berharga. Hanya itu aja syaratnya. Kalau kita bisa kendalikan diri kita, tinggal dalam damainya Tuhan, tetap tinggal dalam damainya Allah. Selama damai itu menjagai kehidupan kita, tidak dibakar oleh emosi kita, oleh apa yang dari dunia yang kita pikirkan itu baik, tapi merusak pekerjaan Tuhan. Saya mau katakan hidup kita akan tertolong dan kita akan keluar sebagai pemenang. Amen, saudaraku. Haleluya. Jadi kalau setiap kali Anda batuk dan pilek, saudara ingat apa yang saya sampaikan. Dalam hidupmu jangan batuk rohani dan jangan punya pilek rohani, saudara. Karena itu membuat berkat kabur dari hidup kita. Yang kedua, yang terakhir, kembali ke Yohanes pasal 14 tadi. Yohanes 14, sekarang perhatikan pada ayat yang ke-30. Apa yang Yesus katakan kepada kita? Yohanes 14 ayat 30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Pada kalimat yang kedua, King James menulis, Yesus berkata, He has nothing in me. Saya ulang lagi, Anda perhatikan ini. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang and he has nothing in me. Dia tidak punya apa-apa di dalam aku. Gini, saudara, kenapa sampai Tuhan Yesus berkata dia tidak berkuasa atasku, dia tidak berkuasa atas hidupku? Kenapa? King James menuliskan, He has nothing in me. Dia tidak punya apapun di dalam hidupnya Yesus. Artinya, dari seluruh kehidupan Yesus itu tidak satu bagian pun yang dia berikan kepada setan untuk tempat berpijak. Saudara, oleh karena itu dia berkata, penguasa dunia sedang datang, tapi dia tidak berkuasa atasku. Kenapa? Karena dia berani berkata, He has nothing in me. Dia tidak punya apapun, tidak punya share saham bersedikit pun atas kehidupanku. Kalau ada perusahaan, saudara, ada orang lain yang ikut storekan modalnya di dalamnya. Orang yang memberikan modalnya itu akan punya hak atas perusahaan itu.
makin besar dia setorkan uangnya, makin besar hak yang dia punya atas perusahaan itu. Nah, kalau kita tidak join dengan siapapun, kita mengatur perusahaan kita sendiri. Semua orang tahu itu. Hal yang sama dengan Tuhan Yesus. Dia mengajar kepada kita, jangan beri tempat kepada kuasa lain. Jangan beri tempat kepada iblis untuk punya sesuatu pijakan dalam kehidupan kita. Sebab kalau dia masih punya pijakan dalam kehidupan kita, dia masih punya hak menuntut sesuatu untuk dia miliki. Nah, saya ingin buktikan malam hari ini dengan satu kisah tentang Raja Saul. Ayo kita buka sama-sama, saudara. Saya mau tunjukkan bahayanya kalau kita memberi tempat kepada kuasa gelap dalam kehidupan kita. 1 Samuel pasal yang ke-15. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. 1 Samuel pasal 15. Ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Tuhan berkata, tumpas semua orang Amalek. Tapi apa yang Saul buat? Ayat yang ke-9. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan agak dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Jadi Allah berkata, habiskan semua orang Amalek. Tapi Pak Saul itu memilih, yang buruk dia tumpas, yang baik dia pertahankan. Nah, kalau orang milih-milih, mereka tidak akan bisa menghabiskan semuanya. Dan betul, nanti terbukti ada masih banyak orang Amalek yang tersisa, yang tidak ditumpas rupanya, oleh karena sikap yang milih-milih tadi. Kalau mereka babat semua habis, akan habis. Tapi rupanya Saul melanggar firman Tuhan. Tidak semua ditumpas, dia pilih-pilih, termasuk rajanya dibiarkan hidup. Saudara tahu di tangan siapa akhirnya Saul mati? Coba buka 2 Samuel pasal yang pertama, mulai ayat yang pertama. 2 Samuel pasal yang pertama, mulai ayat yang pertama. Sebaiknya Anda baca nanti sampai ayat 16, tapi karena waktu saya hanya akan baca sebagian. 2 Samuel pasal pertama, mulai ayat yang pertama. Setelah Saul mati, dan ketika Daud kembali, sesudah memukul kalah orang Amalek, lihat masih ada orang Amalek. Jadi Saul tidak menumpas habis mereka. Rajanya ditawan, tidak dibunuh. Kambing domba yang baik dia selamatkan. Tidak semua ditumpas habis. Akhirnya Daud juga harus berperang lagi melawan orang Amalek juga. Dan tinggal 2 hari di Siklak. Maka datanglah pada hari ketiga seorang dari tentara dari pihak Saul dengan pakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepala. Ketika ia sampai kepada Daud, sujudlah ia ke tanah dan menyembah. Bertanyalah Daud kepadanya, dari manakah engkau? Jawabnya kepadanya, aku lolos dari tentara Israel. Bertanyalah pula Daud kepadanya, apakah yang terjadi? Coba ceritakan kepadaku. Jawabnya, rakyat telah melarikan diri dari pertempuran. Bukan saja banyak dari rakyat yang gugur dan mati, tetapi Saul dan Yonatan anaknya juga sudah mati. Daud berkata kepada orang muda yang membawa kabar kepadanya itu, bagaimana kau ketahui bahwa Saul dan Yonatan anaknya sudah mati? Orang muda yang membawa kabar kepadanya itu berkata, kebetulan aku ada di pegunungan Gilboa.
Maka tampaklah Saul bertekan pada tombaknya, sedang kereta-kereta dan orang-orang berkuda mengejarnya. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat aku, lalu memanggil aku dan aku berkata, "Ya Tuanku." Ia bertanya kepadaku, "Siapakah engkau?" Jawabku kepadanya, "Aku seorang Amalek." Lalu katanya kepadaku, "Datanglah kemari dan bunuhlah aku, sebab kekejangan telah menyerang aku, tetapi aku masih bernyawa." Aku datang ke dekatnya dan membunuh dia, sebab aku tahu ia tidak dapat hidup terus setelah jatuh. Aku mengambil jejamang yang ada di kepalanya dan gelang yang ada pada lengannya, dan inilah dia kubawa kepada tuanku. Saul mati di tangan siapa? Orang Amalek, saudara. Jadi rupanya begini, Saul itu sudah bunuh diri, saudara. Ya, kalau Anda baca, dia jatuhkan dirinya pada senjatanya, dia tertelungkup jatuh. Lalu bujang pembawa senjatanya ngelihat begitu, dia pikir, wah mati. Bujang ini juga bunuh diri. Rupanya setelah pembawa senjatanya mati, Saulnya belum mati, hanya kejang-kejang. Dia coba lari lagi, dia merangkak, dia bertekan pada tombaknya. Dia pakai tombak itu sebagai tongkat untuk menjaga dirinya, jangan sampai jatuh. Tapi nggak bisa mati, saudara. Nah akhirnya ketika dia menoleh, dia lihat ada seorang yang lari kepadanya. Ditanya, "Kamu ini siapa?" "Aku ini orang Amalek." Dia berkata, "Bunuh aku, bunuh aku." Dan akhirnya yang memutuskan nyawa Saul siapa? Orang Amalek. Ketika Allah berkata, "Tumpas mereka sampai habis," dia langgar firman Tuhan. Dia sisakan sebagian yang dia ingini. Yang buruk dia habiskan, yang nikmat, yang enak buat dia, dia sisakan. Saudara tahu kenapa Saul sisakan rajanya? Karena kalau ada seorang raja ditawan, biasanya raja itu dijadikan sebagai suruhan atau budak dari raja yang menawan. Itu merupakan kebanggaan. Lihat, aku tawan rajanya. Itu merupakan kemuliaan, kehormatan. Saul rupanya mau itu, saudara. Dan dia biarkan Agag hidup. Akibatnya apa? Tidak semua orang Amalek ditumpas. Apa yang terjadi? Dia mati di tangan orang Amalek. Nah hal yang sama hampir terjadi berbalikan, saudara. Satu kali orang Israel ditawan oleh Raja Ahasweros. Anda ingat ceritanya di kitab Ester? Mereka dibawa ke Puri Susan. Itu ada ribuan orang Yahudi tinggal di Puri Susan, tempat di mana Ahasweros jadi raja. Siapa perdana menterinya? Orang yang bernama Haman. Orang ini yang pernah mau merencanakan membantai semua orang Yahudi di Puri Susan. Siapa Haman itu? Coba buka Ester pasal yang ketiga, ayat terakhir kita sebelum kita selesai. Ester pasal yang ketiga. Saya mau tunjukkan buat saudara bahayanya kalau tidak semua yang dari iblis dibuang habis dalam hidup kita. Ester pasal 3 ayat yang pertama. Ester pasal 3 ayat yang pertama. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang apa, saudara? Agag. Semua orang berkata ini merupakan keturunan dari Raja Agag, rajanya orang Amalek. Haman bin Hamedata, orang Agag. Aneh sekali. Keturunan Raja Agag. Kenapa dia begitu benci orang Yahudi? Karena dia tahu orang Yahudi yang membunuh akan nenek moyangnya, yaitu Agag, saudara. Dia tahu orang Yahudi yang membantai banyak bangsanya. Ketika dia menjadi perdana menteri di kerajaan Ahasweros, dia merencanakan menghabiskan semua, menghabisi semua orang Yahudi. Kenapa, saudara? Karena Saul tidak mentaati akan perintah Tuhan. Tapi Yesus luar biasa. Dia berkata, penguasa dunia ini sedang datang, tapi dia tidak berkuasa atas aku. Kenapa? Dia berkata, he has nothing in me. Dia tidak punya apapun di dalam hidupku. Setan tidak punya tempat sedikit pun dalam kehidupanku. Ketika dia berani berkata seperti itu, dia mau berkata, ini loh rahasia hidup dalam kemenangan. Saya mau katakan buat saudara, ada banyak orang dilayani pelepasan dan akhirnya kembali lagi berbuat yang sama. Kenapa? Dia masih beri tempat kepada setan untuk punya pijaan dalam hidupnya. Percuma, saudara. Selama setan masih merasa punya hak atas kehidupan kita,
Kita boleh didoakan 1000 kali, tetap dia bisa goyang kehidupan kita seperti yang dia suka. Saya berdoa malam hari ini, kalau kita mau jadi pemenang, ingat akan 2 nasihat Yesus. Peace I give to you, my peace I give unto you. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, damai sejahteraku, kata Yesus, ku tinggalkan bagimu. Dan yang kedua dia berkata, He has nothing in me. Dia tidak punya apapun dalam hidupku. Amin saudara. Kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Naikkan pujian tadi, Bapa ku rindu menyenangkanmu. Biarlah ini merupakan doa kita pada malam hari ini. Kita ingin menyenangkan akan hatinya, sampai kita bisa bertemu muka dengan dia dalam kemuliaan hadiratnya. Saya berdoa setiap kita akan keluar sebagai pemenang. Syaratnya 2, kalau engkau tinggal dalam damainya. Dan yang kedua, kalau engkau tidak memberi kesempatan sedikit pun buat iblis untuk berpijak dalam kehidupan kita. Bapakku rindu, biar keluar dari hati kita penyembahan kepadanya, menyenangkanmu. Ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik niraya suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapakku rindu, biar keluar dari hati kita menyenangkan